Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertemu ya, untuk melanjutkan ngaji tafsir surah Al-Fath. Rencana kami dari ayat ke-11 sampai ayat 14 ya. Tadi Bapak Ibu sudah membaca ayat 11 sampai ayat 13 ya. Berarti nanti ditambah satu ayat, yaitu ayat ke-14 ya. Tadi sudah dibaca, baik untuk melengkapi bacaannya kita baca satu ayat lagi ya Bapak Ibu. Ayat ke-14 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Alhamdulillah kita lengkapi satu ayat ya. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke ayat 11 ya. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab. Orang-orang Arab ya, yang Arab Badui maksudnya, yang tinggal di sekitar Madinah, di pedalaman bukit-bukit sekitar Madinah dari orang-orang Badui itu, yang mereka ya tidak ikut ya Nabi SAW untuk ya, umroh ya waktu itu. Ini kita masih dalam konteks sebelum ya perjanjian Hudaybiyah itu ya, Bai'atur Ridwan. Kala itu Rasul mengajak semua orang yang ada di sekitar Madinah dari suku-suku yang ada untuk ikut bareng-bareng dalam rangka menghadapi barangkali ada tantangan dari orang-orang kafir Quraisy ya, yang ada di Makkah. Ini Bapak Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, dan di antara mereka di dalam tafsir Aisyarut Tafasir disebutkan Bapak Ibu, jadi ada suku-suku yang sebagian besar dari mereka tidak ikut membersamai Nabi untuk berangkat ke Makkah ya. Umroh yang waktu itu gagal, lalu kemudian ada perjanjian Hudaybiyah itu atau disebut dengan Bai'atur Ridwan itu. Nah, di antara suku-suku yang dimaksud itu disebutkan dalam kitab Aisyarut Tafasir adalah suku Ghifar, suku ya, Muzinah, suku Juhainah, dan suku Asja. Maka ada sahabat namanya Al-Asja'i, itu dari suku Asja ya. Bahkan nanti ada lagi, ada suku Dail namanya. Memang beberapa tokoh di antara mereka keluar ya, seperti Aslam, yang sudah masuk Islam ya. Kharaja man aslama adami aturajulin. Ada dari suku-suku tersebut ada sekitar 100 orang saja yang ikut. Sementara selebihnya mereka tidak ikut. Sebelum nanti mereka beralasan gitu ya.
Nah, siapa di antara tokoh-tokoh yang ikut itu? Disebutkan di antaranya ada Mardas bin Malik al-Aslami, ada Walidu Abbas Asy-Syair, ya, bapaknya Abbas Asy-Syair, ada Abdullah bin Abi Aufa, ada Zahir bin Al-Aswad, ada Ahban bin Aus, ada Salimah bin Al-Aqwa al-Aslami, ada dari suku Ghifar ada Khuffaf bin Aima, dari suku Muzina ada A'id bin Amru. Nah, tapi banyak yang tidak ikut ya dari suku-suku tersebut. Nah, yang tidak ikut itu mereka berkata, sagolatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, kata mereka. Jadi harta-harta kami, keluarga kami telah menyibukkan kami sehingga kami tidak sempat ikut berangkat bersama Nabi ya ke Makkah itu. Maka mohonkanlah ampun untuk kami kepada Allah Ta'ala. Itu kata mereka. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Nah, tapi mereka itu kata Allah Ta'ala itu hanya berkata dengan lisan mereka, bukan dari hati. Permohonan supaya diampuni oleh Allah dosa mereka karena tidak ikut bersama Nabi itu hanya dari lisan saja. Nah, jadi Allah Maha tahu tentu saja, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kenapa mereka tidak keluar ikut bersama Nabi umroh ke sana? Nah, karena asabahum khaufun wa jubnun min mulaqati Quraisyin. Mereka takut. Mereka tertimpa ketakutan dan mereka pengecut, jubnun, jabban ya. Maka ini sikap juben, pengecut itu adalah sikap buruk yang bahkan Nabi memohon kepada Allah Ta'ala supaya dilindungi dari sifat pengecut ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Itu ya, wal jubni wal bukhl wa dhul iddaini wa ghalabatir rijal, itu diantaranya. Dan ada beberapa redaksi doa yang mirip dengan ini. Nah, yang isinya salah satu diantaranya mohon perlindungan dari sikap pengecut, ya, al-juban. Nah, jadi itu yang ada menimpa orang-orang Badui itu, Arab pedalaman itu. Mereka takut, mereka pengecut, tidak berani bertemu dengan orang-orang Quraisy, dan syaitan bahkan menjadikan itu wa zayyana lahumus syaitan fiqrah. Jadi syaitan ya menjadikan baik ya dalam pikiran mereka apa yang akan terjadi pada Nabi itu ya, dan juga para sahabat yang ikut bersama beliau itu nanti mereka akan mati ya, kalah oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya mereka tidak berangkat karena khawatir itu sekalian. Nah, akhirnya mereka berkata, sagolatna amwaluna wa ahluna, telah menyibukkan kami harta-harta kami dan keluarga kami. Itu. Maka mohonkan ampun untuk Allah bagi kami. Nah, tapi itu ya, permohonan ampun kepada Allah tadi yang mereka sampaikan kepada Nabi, lam yakun hadza minhum haqqan wa sidqa bal kana batilan wa kadziba. Bukan betul-betul dari hati ya, kesungguhan hati mereka, tapi ini merupakan kebohongan. Jadi mereka itu sebenarnya bohong. Nah, maka oleh Allah Ta'ala ya sekalian, nah, dikatakan yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Artinya mereka itu bohong. Gitu. Lalu kemudian Rasulullah SAW disuruh oleh Allah agar bertanya kepada mereka. Qul, katakan Muhammad, fama yamliku lakum minallahi syai'a. Nah, ini namanya istifham ya dalam bahasa Arab, kata tanya yang tujuan pertanyaan ini ya adalah
untuk mengingkari. Ya, pertanyaan Nabi, ya. Fama yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Nah itu. Artinya tidak ada gitu. Siapa ya, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah? Jika Allah arada bikum darra, menghendaki ada keburukan menimpa kalian, atau arada bikum naf'a, jika Allah menghendaki kebaikan atau manfaat untuk kalian ya, atau keuntungan untuk kalian. Siapa yang bisa mencegah? Jawabannya apa kira-kira? Tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tidak ada. Jadi Rasul disuruh oleh Allah untuk bertanya kepada orang-orang Arab Badui tadi ya, dengan pertanyaan tadi, "Fama yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a." Itu. Nah, tentu jawabannya tidak ada. Qat'an ya. Pasti tidak ada. La ahad idzan fa innakum kuntum mukhtiina fi takhallufikum wa dhannikum ma'an. Jadi kalau begitu berarti kalian keliru gitu ya. Dengan perbuatan kalian yang tidak ikut tadi dan dengan sangkaan kalian. Apa sangkaan mereka Bapak Ibu? Nanti akan disebutkan pada ayat 13-nya itu ya. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bahkan Allah Maha teliti ya, Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Itu terkait dengan tadi perkataan mereka dengan lisan mereka tapi hatinya sebenarnya tidak jujur ya. Maka Allah tegaskan bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Itu. Jadi Allah tahu apa yang mereka sembunyikan itu berbeda dengan apa yang mereka sampaikan secara lisan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka karena Allah Maha tahu, Allah akan membalas mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Gitu. Wa sayajzikum bihi wa ma kana amaluhum illa al-batil wasu. Allah akan balas mereka dan tidaklah perbuatan mereka itu kecuali kebatilan dan keburukan. Itu. Nah, lalu pada ayat ke-12-nya Bapak Ibu disebutkan keburukan yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang pedalaman itu, orang Arab Badui tadi. Bal zonantum alla yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada katanya. Bahkan kalian mengira bahwasanya Rasul dan orang-orang beriman itu ya, sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya itu. Karena menurut perkiraan mereka Nabi dan para sahabat pasti kalah. Pasti mati gitu ya. Itu perkiraan buruk mereka. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Nah, dan syaitan sekalian menjadikan sangkaan buruk itu indah dalam hati mereka, dalam hati kalian. Jadi itu menurut mereka ini benar gitu, sangkaan mereka. Tentu ini merupakan perbuatan syaitan ya. Apa yang ada dalam pikiran mereka, dalam sangkaan mereka itu dari syaitan. Nah, lalu Allah katakan wa zanantum zannas sau'i wa kuntum qauman bura. Dan kalian telah berprasangka buruk ya, kepada Allah ya, dan kalian merupakan qauman bura, menjadi kaum yang binasa karena sangkaan buruknya itu. Nah, apa sangkaan buruk yang dimaksud? Ya terhadap Allah, bahwa Allah akan membiarkan Nabi dan para sahabat orang-orang beriman terkalahkan oleh orang kafir Quraisy. Nah, ini adalah sangkaan buruk mereka. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi dianggap Nabi itu nanti semua akan mati. Tidak akan selamat min qitali Quraisyin lahum, dari ya, peperangan bersama orang Quraisy, dari serangan orang Quraisy terhadap mereka. Nah, ini tadi merupakan zon yang buruk, dan karenanya kalian ini termasuk golongan kaum yang binasa. Karena tidak ada kebaikan pada diri mereka. Itu keterangan ayat ke-13 ya.
wa kuntum qaumam bura. Kemudian pada ayat ke-13 Bapak Ibu, wa man lam yu'min billah wa rasulihi, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Nah, maka Allah atau kami sudah menyiapkan untuk orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian merupakan ya informasi atau kabar dari Allah Ta'ala untuk mengancam mereka agar mereka kembali sadar dan meninggalkan kebatilan mereka, juga meninggalkan akidah rusak mereka. Mana kebatilan yang dimaksud dan akidah rusak mereka tadi? Mereka meyakini Rasul itu pasti kalah. Orang-orang beriman pasti kalah. Ini yang ada dalam keyakinan mereka. Nah, maka Allah dalam tanda kutip mengancam mereka dengan kalimat wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Itu tujuannya supaya mereka sadar gitu ya. Kalau enggak, Allah sudah siapkan untuk mereka neraka yang menyala-nyala. Itu. Sadar akhirnya tujuannya ayat ini dalam tafsir Aisyarut Tafasir ya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi beliau mengatakan agar mereka yarji'una ilal haqqi qawlan wa amala. Kembali pada kebenaran baik secara perkataan maupun secara perbuatan. Jadi Allah ya ancam mereka. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya maka neraka nanti yang akan mereka dapatkan. Karena seakan-akan mereka ini nggak yakin gitu, kalau Allah akan menolong Rasul dan para sahabat, Rasul dan orang-orang beriman. Allah akan ada bersama mereka. Tapi orang-orang Arab Badui mengira Rasul akan dibiarkan dan Rasul kalah. Padahal ini ada sangkaan buruk saja. Zannus saw ya. Sangkaan buruk dari mereka terhadap Allah, terhadap Nabi dan orang-orang beriman. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian pada ayat ke-14-nya walillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah lah seluruh kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua milik Allah. Orang-orang kafir sehebat apapun ya itu kalau Allah tidak mengizinkan mereka untuk mendapatkan kemenangan, tidak mungkin menang karena semua milik Allah. Nah, ini untuk menegaskan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi di tangan Allah lah segala sesuatu karena semua milik Allah. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu Allah terangkan, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni hamba-hambanya siapa di antara mereka yang Allah kehendaki. Tentu saja yang pantas diampuni ya. Allaiku bihimut taubah wal inabah ilaihi lal israr alal kufri wan nifaq. Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki, tentu bagi mereka yang pantas ya untuk mendapatkan taubat dan berhenti dari kekufuran, berhenti dari kemunafikan. Nah, itu nanti mereka lah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana yang dimaksud dengan kalimat yaghfiru liman yasha. Tapi sebaliknya ada juga di antara mereka yang oleh Allah diazab. Maka Allah terangkan wa yu'adzibu may yasha. Allah juga akan mengazab siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain, ini namanya ayat tarhib ya. Ancaman bagi orang yang ya tidak pantas mendapatkan ampunan, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan terakhir kalimat penutup, wa kanallahu ghafurur rahima. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini diakhiri dengan ya kalimat yang memberikan harapan sangat besar ya kepada orang-orang yang ada kala itu. Misalnya, pokoknya siapa saja yang melakukan kesalahan lalu dia taubat, Allah akan terima taubatnya. Karena Allah itu ghafuro, Maha
pengampun, rahima, dan Allah Maha Penyayang. Nah, ini harapan ya yang diberikan kepada siapapun yang melakukan kesalahan, menyelisihi perintah Nabi, kalau dia betul-betul mau taubat, akan Allah ampuni. Karena itulah sifat Allah, diantaranya adalah Ghafur dan Rahim. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain ya. Penjelasan dari ayat ke-14 surah Al-Fath. Nah, lalu kesimpulannya, ada 5 kesimpulan penting yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Bapak Ibu, dari ayat ke-11 10 ya. 11 sampai 14 ini. Kesimpulan pertama, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah, ayat-ayat tadi menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu yang merupakan firman Allah Ta'ala, isinya adalah kebenaran. Isinya adalah kebenaran. Termasuk kabar-kabar gaib yang belum terjadi di dalamnya itu pasti terjadi. Nah, ini itu kesimpulan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Ayat tadi menjelaskan bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak pula ada yang bisa memberikan madarat ya secara hakikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi Rasul bertanya, "Fama yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran au arada bikum naf'a." Jadi sesungguhnya Allah ya yang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat. Secara hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau perang ya, apakah kita akan mati atau tidak, kalah akan menang, itu semua ada di tangan Allah. Jadi kalau kita ada membela agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kita, gitu. Itu. Jadi itu semua ada di tangan Allah. Kalau Allah menyuruh untuk berperang, maka taati, pasti Allah akan tolong kita. Itu yang dimaksud Bapak sekalian dengan kesimpulan yang kedua tadi ya. Jadi manfaat atau madarat itu ada di tangan Allah, maka jangan takut gitu ya. Selama kita berada di jalan Allah, Allah pasti akan menolong kita. Itu pastinya. Selama kita berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di atas jalan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayat-ayat tadi menjelaskan apa? Tentang haramnya berprasangka buruk kepada Allah. Ya, hurmatu zanni saufillahi azza wajal. Itu enggak boleh kita punya persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib husnuzon sama Allah itu. Wa wujubu husnuzanni billahi azza wa jalla. Husnuzon itu berprasangka baik. Nah, Nabi pun kan pernah menjelaskan itu ya. Gimana? Ana inda zanni abdi bi gitu ya. Kata Allah sendiri dalam hadis qudsi, saya itu sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadapku. Jadi kalau kita husnuzon kepada Allah, maka akan kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Sebaliknya kalau kita suuzon, ya keburukan yang akan kita dapatkan karena sesuai dengan sangkaan kita. Makanya haram seorang muslim berprasangka buruk terhadap Allah. Misal dalam konteks sehari-hari, wah ini enggak mungkin Allah ampuni dosa saya. Allah tidak mungkin mengampuni dosa saya karena sudah terlalu banyak dosa saya. Itu jangan. Itu namanya suuzon. Kita harus Allah kalau saya bertaubat, saya beristighfar, taubatan nasuha, Allah akan ampuni dosa saya. Jadi itu namanya husnuzon. Lalu kesimpulan keempat Bapak Ibu, kekufuran termasuk kemunafikan itu akan mendatangkan azab. Akan menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka. Tapi siapa yang taubat dan memohon ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun akan mengampuni, membukakan pintu taubat. Nah, tapi lakukan tadi dengan sungguh-sungguh ya, karena Allah itu Ghafurur wa kana Allahu Ghafurur Rahim. Maka perbanyak istighfar
Allah akan ampuni kita sekalian. Nah, Nabi sendiri kan mengatakan, saya itu beristighfar dalam sehari tidak kurang dari, ada yang mengatakan 70 kali, 100 kali ya, fil yaumi wal lailati. Inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi wal lailati mi'ata marratin. Itu kata Nabi. Dan salah satu yang dipraktekkan oleh Nabi, istighfar 100 kali itu setelah sholat duha, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi itu selesai sholat duha, zikirnya, doanya apa? Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Dan itu dibaca oleh beliau 100 kali. Itu Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, sementara kalau habis sholat wajib berapa kali? Salah samar marrah. 3 kali. Itu. Jadi kalau mau beristighfar di waktu khusus ya setelah sholat duha. Atau kalau tidak ya bebas kapan saja. Sementara kalau setelah sholat wajib yang diajarkan Nabi 3 kali. Ya. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Lalu yang terakhir, kesimpulan yang kelima adalah ayat-ayat tadi menjelaskan tentang apa? Zammu at-takhallufi anil musabaqati fil khairat wal munafasati fis shalihat. Celaan terhadap orang yang meninggalkan berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam amal soleh. Jadi dia tidak ikut serta gitu ya. Takhalluf itu meninggalkan atau tidak ikut serta al-musabaqah fil khairat, dari berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu dicela. Jadi kalau ada ya sesuatu yang baik, harusnya kita semangat. Rasul mengajak, ayo kita umroh, ayo kita bareng-bareng berangkat. Harusnya siap ya Rasulullah, berangkat. Jangan enggak deh saya enggak berangkat. Padahal itu kebaikan. Gitu. Bahkan dulu ada seorang sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu. Bahkan beliau itu saking semangatnya untuk ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau janji pokoknya setiap kali ada seruan perang beliau akan langsung berangkat. Diceritakan dalam satu riwayat pernah beliau itu ya ketika berhubungan suami istri dengan istrinya, tiba-tiba seruan perang terdengar. Hanzalah langsung keluar rumah. Tidak sempat mandi junub bahkan. Karena ingin menyambut seruan jihad. Tidak sempat mandi junub itu. Karena ini suatu keutamaan. Nah ini musabaqah fil khairat namanya. Sampai-sampai tidak sempat mandi junub. Apa yang terjadi? Beliau syahid, meninggal dunia itu dalam peperangan tersebut. Tapi Rasulullah SAW melihat beliau dimandikan oleh para malaikat. Dimandikan itu. Mandi junub. Karena orang yang syahid mati dalam peperangan tidak dimandikan. Tapi Rasul melihat ini ada sesuatu yang ajaib. Ini yang melihat Rasul. Rasul cerita kepada para sahabat. Jadi si Hanzalah ini dimandikan oleh para malaikat. Akhirnya Rasul sendiri penasaran. Apa sebab Hanzalah sampai dimandikan oleh para malaikat Bapak Ibu sekalian? Akhirnya setelah selesai peperangan, pulang ke Madinah, Rasul datang ke rumah Hanzalah bertanya kepada istrinya, apa gerangan yang dilakukan oleh Hanzalah sampai-sampai dia dimuliakan, dimandikan. Tanya kepada istrinya. Akhirnya istrinya cerita, ya Rasulullah, suamiku Hanzalah itu sebelum berangkat berperang, ya berhubungan dengan diriku. Nah ini menceritakan yang tidak masalah ya. Karena ditanya ya. Rasul heran gitu. Akhirnya istri cerita. Beliau berhubungan badan denganku, lalu kemudian ketika mendengar ada seruan perang, langsung berangkat. Sampai tidak sempat mandi junub. Nah, ini contoh dari sikap heroik seorang sahabat, betapa Hanzalah ini ya sangat semangat untuk berlomba-lomba mendapatkan kebaikan, walaupun tadi ada sesuatu yang harusnya dilakukan tidak dilakukan gitu. Tapi justru ya, itu menjadi keutamaan ya.
Akhirnya dia dimandikan oleh para malaikat. Nah, itu masyhur ya ceritanya di kalangan para sahabat, disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Bapak Ibu, begitulah seharusnya seorang mukmin ketika ada kebaikan langsung segera berlomba-lomba. Jangan justru meninggalkan. Ya, contoh yang lebih ringan misalnya ketika terdengar Allahu Akbar, azan. Wah, segera harusnya berlomba-lomba untuk sholat, datang ke masjid berjamaah. Itu. Nah, itu namanya tahallub anil musabaqah fil khairat. Iya. Iya. Kalau kembali ke ayat ini, orang Arab Badui tadi kan nggak ikut perang sama Nabi deh, takut kan gitu. Ya, pengecut, takut dan seterusnya. Itu. Ya, termasuk ada informasi, ada kajian di Masjid Al-Kautsar misalnya. Nggak usah lah, ngapain? Enakan tidur lagi kan gitu. Nah, itu namanya takhallub an musabaqah anil khairat ya, musabaqah fil khairat. Jadi ini pesan penting ya, kesimpulan penting yang bisa kita ambil sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dari ayat berapa tadi? 11 sampai ayat 14 surah Al-Fatih. Ya, silakan Pak Haris. Kalau Al-Qur'an saya baca itu tidak pernah ada yang menyebut izin Pak. Badui, kata badui itu tidak pernah ada itu. Tapi terjemahannya pasti diterjemahkan itu suku badui. Dalam hadis ada orang Arab yang kencing di Masjid Nabawi, kencing itu orang Arab itu badui itu. Ya. Jadi setiap yang jelek-jelek itu namanya orang badui. Padahal di Indonesia Pegunungan Tengger ada suku itu namanya suku badui, benar-benar disebut suku badui. Daerah mana itu? Di daerah mana? Nah, kalau kemudian orang suku badui membaca hadis yang itu badui, itu Arab yang itu tadi badui, wah berarti suku-sukunya naik kabeh. Nek Surabaya ini terus tersinggung kan bisa juga kan? Ya. Memang seperti itu. Nah, ini bagaimana, apakah badui ini penyebutan yang apakah tidak bisa disebut yang misalnya munafikin gitu apa? Badui gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Haris. Iya. Badiah ya. Badiah itu maksudnya orang-orang yang tinggal di pedalaman. Badiah. Badui, nanti badiah itu jadi badui. Nah, lawannya adalah ya hadirah yang tinggal di kota. Nah, itu badiah hadirah. Itu hadirah itu yang tinggal di kota, kalau badiah mereka yang tinggal di pedalaman. Lalu kalau disebutlah Arab Badui, itu Arab. Sebenarnya dalam Al-Quran atau dalam hadis pun seringnya disebut Al-A'rab, Arabi. Itu maksudnya orang Arab yang tinggal di pedalaman, jauh dari kota. Itu. Nah, jadi mereka itu bahkan dalam satu hadis nggak boleh mengimami orang yang tinggal di kota. Badiah itu. Ada hadis ya, di mana Rasul menyatakan orang yang tinggal di pedalaman tidak boleh mengimami orang yang tinggal di kota. Badiah hadirah itu. Apa sebab? Nah, itu ada sebabnya. Karena orang-orang pedalaman itu kan jauh dari ilmu. Dulu ya, kan ilmu berkembangnya di kota kan, di ya pusat peradaban. Maka Madinah itu kota, dalam bahasa Arab disebut Madinah. Nah, nanti ada peradaban Madani. Nah, ada hadarah. Itu dalam bahasa Arab hadarah. Peradaban Madani itu kota gitu ya. Beda peradaban kota dengan peradaban di pedalaman gitu ya. Salah satu yang membedakan adalah kalau dulu kalau di kota majelis-majelis ilmu hidup. Rasul kan tinggal di kota. Orang belajar hidup, sementara di pedalaman tidak. Akses kepada ilmu susah kan gitu. Tapi mereka datang ketika mendengar ya di kota ada ilmu, ada nabi, mereka datang. Tapi karena mereka belum tahu ilmunya, nah mereka kadang-kadang
kasar gitu kepada Nabi karena belum tahu ilmunya kan. Tapi mereka sering bertanya. Nah, sahabat itu senang kalau ada orang Arabi itu orang yang tinggal di pedalaman datang ke majelis Nabi karena apa? Mereka sering nanya gitu. Sementara sahabat itu kan dilarang banyak bertanya. Itu. Jadi positifnya ada juga gitu. Positifnya ada juga. Nah, tapi tentu seiring perjalanan waktu mereka pun berkembang kan. Jadi tadi suku-suku yang tadi disebutkan kan, suku Aslam, suku Asja dan lain-lain kan banyak sahabat dari suku-suku itu. Akhirnya lambat laun peradaban masuk ke pedalaman, ada mereka mengirim utusan-utusan kepada Nabi belajar bahkan nginep beberapa hari ya di dekat Nabi, diajarkan oleh Nabi, pulang menyampaikan apa yang mereka dapatkan ilmu itu kepada kaumnya, maka berkembang. Itu Pak Haris. Jadi tidak selalu konteksnya jelek gitu ya. Ya, tidak selalu konteksnya jelek. Ada yang baik. Nah, kalau di sekarang misal di Banten itu ada Baduy kan, suku Baduy kan? Gitu. Suku pedalaman. Ya kan cara hidupnya kita tahu kan? Mereka bagaimana khususnya. Nah, jadi nah itu. Ya sama mungkin juga yang di timur ya, mungkin di hutan-hutan di Papua barangkali ya. Kan sama juga. Nah, tapi ketika ilmu sudah mereka terima, itu nanti berubah. Itu. Karena susah akses terhadap ilmu Pak Haris. Itu tinggalnya di pedalaman. Kalau sekarang sih alhamdulillah kan banyak yang dakwah ke pedalaman sehingga nanti bahkan bisa jadi orang sana lebih baik daripada orang kota kalau sekarang kan. Bisa jadi mereka lebih sopan, lebih beretika dan seterusnya. Jadi itu Pak Haris. Jadi tidak selalu negatif ya, tapi tadi ketika pun negatif karena ada sebab ya. Ilmu belum sampai kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Oh, silakan Mas Suami. Ini kan konteksnya perang. Ya. Kita sekarang hidup di zaman yang sudah banyak, apalagi di Indonesia. Ya. Terutama di Indonesia ini kan kapan kita itu menjawab seruan perang karena kita kan masih dalam konteksnya aman di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita lihat saudara-saudara kita yang di Timur Tengah kan kayak masalah gitu, kayak Palestina, kayak di Syria. Itu kapan kita harus menjawab seruan perang, kapan kita menolak? Karena kan kalau kita disuruh perang itu kan kebaikan juga. Iya. Perang bagian dulu Pak. Iya. Saat pemimpin kita menyeru itu. Jika pemimpin kita belum menyerukan perang, maka tidak ada kewajiban. Itu. Nah, di Indonesia siapa pemimpin kita? Nah, kan jelas ya, ada nggak pemimpinnya? Nah, jika pemimpin kita tidak belum menyerukan perang, maka kita belum ada kewajiban untuk melakukan hal itu. Sampai pemimpin kita menyerukan kita perang. Ya, kita bangkit, kita lawan misalnya kezaliman musuh-musuh kaum muslimin misalnya. Nah, baru kita ikut perang. Nah, memang ini menjadi masalah ketika saudara kita di Palestina, di beberapa negara lain, termasuk mungkin di mana lagi yang di mana tuh yang di Cina itu Uighur dan lain-lain kan, mereka ditindas ya, dizolimi. Ya, kita menjadi agak bingung gitu ya. Di satu sisi Islam dengan Islam itu saudara kan. Nah, ya suddu ba'duhum ba'du, harusnya saling menguatkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain kan. Bahkan kal jasadil wahid. Seorang mukmin dengan mukmin itu seperti satu tubuh yang sama ya. Kalau satu anggota tubuh sakit, semua akan merasakan sakit harusnya. Nah, menjadi persoalan saat konsep negara bangsa, nation state gitu ya, zaman sekarang.
punya teritori sendiri-sendiri. Indonesia beda sama Malaysia, beda sama Palestina dan seterusnya. Masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Kalau dulu di bawah satu khilafah kan. Nah, jadi ketika ada satu wilayah ya, dan itu merupakan bagian daripada kekhilafahan Islam diganggu misalnya, maka ada instruksi langsung dikirim pasukan dan seterusnya. Nah, itu sekarang sudah tidak ada. Itu. Nah, sehingga masing-masing kita terbatasi oleh teritori negara masing-masing. Yaitu Mas Fahmi ya. Itu problemnya di situ ya. Nah, lalu maka ada sebagian dari kaum muslimin menyerukan khilafah kan gitu. Nah, karena apa? Mereka melihat dulu ketika demikian, maka umat Islam dimanapun berada akan terlindungi gitu. Sementara seperti sekarang jadi susah. Itu sebabnya. Nah, tapi para ulama yang supaya orang paham pentingnya persatuan kaum muslimin, ya akidah harus perbaiki memang. Akidahnya ya harus terus ada istilah at-tarbiyah wa tasfiyah gitu ya. Dididik dulu umat itu supaya ngerti tentang akidah Islam yang benar, syariat yang benar, lalu ditasfiyah. Dididik, dimurnikan akidahnya. Itu dengan sendirinya nanti akan terwujud itu ya. Itu yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Karena ada sebagian kita fokus ke politik gitu ya, yang diajarkan dan seterusnya, sementara akidah ditinggalkan bahkan dibiarkan seterusnya. Akidah dulu dimurnikan, dibersihkan, lalu terus dididik, kajian terus gitu ya, supaya orang paham syariat Islam. Nah, dengan sendirinya nanti itu akan terjadi kesatuan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu jadi kembali kepada pemimpin. Baik Bapak Ibu dan hadis sekalian, itu ya yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.